berlatar di negara Prancis. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Maran ditangkap dan diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh pihak keamanan bandara. Dan tepat saat berada di ruang keamanan, ia mendapati seorang wanita terjatuh sesaat setelah menegak secangkir kopi, sehingga tanpa berpikir panjang, Maran pun langsung bergegas menuju si wanita untuk memberikan pertolongan pertama. Tissue, please. Setelah berhasil menyelamatkan si wanita, para petugas keamanan pun mulai meminta maaf kepada Maran karena sebelumnya telah memberikan pelayanan yang buruk. Namun ia tetap bersikap tawadu dan tidak ujub atau takabur atas gelarnya sebagai dokter spesialis internasional. Beres urusan di bandara, Maran langsung pergi menuju ke tempat konferensi untuk menerima beberapa penghargaan yang diberikan oleh Asosiasi Dokter Dunia atas dedikasi yang telah diberikan kepada seluruh warga Tamil Nadu dengan pelayanan maksimal meski hanya dihargai sebesar Rp5, di mana penghargaan itu sendiri akan diberikan oleh Dr. Arjun yang merupakan wakil ketua dari Asosiasi Dokter Dunia. Dr. Maran, please. Selesai acara, Maran dihampiri oleh Dr. Arjun yang mengajaknya bekerja sama dengan rumah sakit miliknya agar mendapat keuntungan yang lebih besar, tapi Maran menolak permintaan Arjun karena memang dirinya hanya ingin memberikan pelayanan maksimal kepada keluarga yang kurang mampu saja. Malam harinya, Maran pergi ke salah satu kafe dan bertemu dengan sekretaris pribadi Arjun bernama Pallavi. Dan yang menarik adalah Maran dapat memainkan beberapa trik sulap di hadapan Pallavi dengan sangat santai. Yang tak lama muncullah beberapa perampok yang berniat menjarah kafe tersebut sehingga di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Maran terlihat sangat tenang serta mampu menghabisi sebagian perampok menggunakan beberapa trik sulapnya. Bahkan, ia berhasil melarikan diri dengan mudah hanya dengan memakai sebuah trik. Keesokan harinya, Maran mendapati Arjun sedang berjalan-jalan bersama salah satu wanita asal Rusia. Secara kebetulan, ia juga bertemu dengan Pallavi yang tengah membawa seluruh belanjaan milik Arjun. Maran kemudian mengajaknya berkeliling untuk setidaknya mengisi waktu luang. Setelah lelah berkeliling, Maran menjelaskan alasannya pergi ke Prancis, yaitu bukan hanya pergi untuk menghadiri konferensi saja, melainkan akan segera menggelar pertunjukan sulap yang spektakuler karena sebenarnya pekerjaan Maran bukan hanya sebagai dokter, melainkan merupakan seorang pesulap juga. I'm waiting. Singkat cerita, tibalah hari pertunjukan sulap yang digelar Maran dan disaksikan oleh ribuan orang. Awalnya pertunjukan itu berjalan normal dan membuat semua penonton terpukau atas trik-trik yang ditampilkannya. Andalah. Di tengah pertunjukan yang masih berlangsung, ia meminta salah satu penonton agar menjadi relawan dalam menjalankan trik-triknya kali ini, di mana orang tersebut tak lain adalah Arjun. Entah siapa Maran sebenarnya, tapi yang pasti ia seperti memiliki dendam tersendiri terhadap Arjun sampai akhirnya Maran! setelah menghabisi Arjun, Maran lantas kembali ke India dan disambut baik oleh seluruh warga Tamil Nadu, termasuk sang ibu yang merasa bangga atas pencapaian yang telah diraih. Bahkan seorang menteri kesehatan pun juga turut menyambut kedatangan Maran dan langsung memintanya bergabung ke dunia politik untuk menjadikannya sebagai ketua Dewan Medis di negara India. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan rekan bisnis serta sahabat Dr. Arjun bernama Daniel. Ini babangusnya. Sosok ini dikenal sebagai pebisnis sekaligus pengelola rumah sakit di berbagai wilayah India, di mana tujuan kedatangannya ke Prancis adalah untuk mengusut tuntas kasus tewasnya Arjun. பணம் பேர் புகழ் அதிகாரம் இதில் எதை இழந்தாலும் ஒருத்தர் திரும்ப சம்பாதிச்சிட முடியும்
Dan inilah seorang presenter pemula bernama Tara. Ia mendapat tugas untuk mewawancarai seorang dokter muda spesialis bedah ternama di India yang tak lain adalah Maran. Namun karena diketahui sang dokter sangat sulit untuk diwawancarai, Tara memutuskan untuk menemui orang yang bersangkutan secara langsung demi membujuknya agar bersedia hadir di acara podcast yang akan digelar. Tiba di klinik, Tara dikejutkan oleh seorang bapak-bapak yang mendonasikan sebagian besar pendapatannya, yang di situ ia mendengar kebaikan dari sang dokter yang tak ingin mendapatkan upah meskipun telah memberikan pelayanan kesehatan. Tertarik dengan kepribadian sang dokter, Tara pun lekas menemui orang yang dimaksud di kediamannya. Dengan fakta bahwa Tara tidak kenal dengan sosok dokter Maran, ia pun meminta seorang pemuda yang ada di hadapannya agar memanggilkan seorang dokter. Bukannya mengaku jika dirinya adalah orang yang dimaksud, Maran malah menjahiri Tara dengan berpura-pura seolah dirinya hanya seorang pemuda biasa. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tara sempat dibuat kesal ketika hanya melihat si pemuda saja dan menganggap jika dia sedang membuat lelucon. Namun ketika si bos datang, Tara dibuat terkejut ketika baru mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah sosok dokter Maran yang dimaksud. இந்த இன்டர்வியூக்கு அவங்க என்ன அப்ரோச் பண்ணாங்க தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. Saat acara sedang berlangsung, Tara masih dibuat terpercaya dengan sikap ketawaduan dari Maran atas gelar tingginya sebagai dokter. Ia juga dibuat terkesan dengan kebaikan dari dokter Maran yang rela memberikan pelayanan penuh meski hanya dibayar sebesar Rp5 saja. Dari podcast itu, Tara mulai menyukai kepribadian dari dokter Maran yang apa adanya dan sangat menjunjung tinggi keadilan bagi rakyat miskin, apalagi ketika mendengar niat baiknya yang ingin memberikan pelayanan gratis kepada seluruh warga India. Tepat saat jam 3 dini hari, kita akan diperlihatkan dengan si paman yang menculik 4 orang. Di antaranya ada supir ambulan, seorang bapak-bapak, pegawai rumah sakit, dan seorang dokter yang sedang melakukan olahraga pagi. ambulance driver, தனியார் மருத்துவமனை இதய மருத்துவர், Entah apa motif si paman melakukan penculikan, tapi yang pasti kasus itu membuat geger masyarakat Tamil Nadu dan langsung menjadi berita hangat di televisi. Para polisi yang kala itu sedang melakukan investigasi mendapat sebuah pesan dari nomor tak dikenal mengenai lokasi pelaku, di mana mereka langsung mengepung area rumah si tersangka. Let's go. Setibanya di lokasi, para polisi langsung menangkap Maran di rumahnya sendiri atas tuduhan penculikan terhadap 4 orang korban dengan fakta bahwa si paman melakukan penculikan itu atas perintah dari keponakannya yakni Maran yang masih belum diketahui apa maksud dan tujuan melakukan ini semua. Setelah ditangkap, Maran dibawa ke tempat interogasi oleh inspektur polisi bernama Ratnavrel, yang di sana ia sempat dianggap sebagai teroris karena telah melakukan penculikan serta mendapat beberapa pertanyaan mengenai siapa dan apa tujuannya melakukan semua ini, karena dari keempat korban masih memiliki keterkaitan dengan rumah sakit. கியூரியாசிட்டி கொடுத்து மீடியாக்காரங்களை மண்டகாய வச்சு Di sana Maran menjelaskan alasannya menculik keempat orang itu karena beberapa minggu lalu ada salah satu anak dari seorang supir bajai yang mengalami kecelakaan, namun bukannya membawa ke rumah sakit terdekat, si supir ambulan malah menanyakan kepada seorang calon rumah sakit mengenai dirinya yang harus membawa si bocil ke rumah sakit yang mana. Di tengah kondisi si bocil yang sudah sangat kritis, si supir ambulan malah membawanya memutar-mutar sampai si calo tadi menentukan rumah sakit yang akan memberikan mereka bayaran lebih tinggi. Di satu sisi, si petugas rumah sakit juga sama edannya dengan si calo juga si supir ambulan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ia meminta resepsionis agar membuatkan tagihan sebesar 1 lakh atau sekitar 20 juta rupiah untuk biaya penanganannya. போட்டு ஒரு 1 lakh பில் ரெடி பண்ணி வச்சுங்க. ஓகே சார். Setibanya di rumah sakit, si petugas langsung membawanya kepada seorang dokter ahli agar segera mendapatkan perawatan. Si dokter awalnya menolak permintaan tersebut karena anak ini sudah tidak bisa lagi ditolong. Namun karena si petugas tetap memaksa dan akan memberinya bagian, si dokter pun akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Ia akan berusaha memaksa keluarga korban agar mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk biaya pengobatan. சார் நான் பாத்துக்கிறேன்.
Alhasil, dari keempat orang edan itu, nyawa si bocil pun kini tak bisa diselamatkan lagi. Bukannya mikir, si koplok petugas rumah sakit pun masih saja memikirkan biaya pengobatan rumah sakit tanpa memperdulikan kondisi keluarga korban yang membuat ibu korban tersebut memutuskan untuk melakukan bundir. Itulah alasan mengapa Maran menculik keempat orang tersebut, karena memang telah membuat seorang bocil meregang nyawa dengan sia-sia. Ia kemudian menuliskan beberapa tempat di mana dirinya menyembunyikan mereka semua, dan para polisi langsung menuju ke tempat yang dimaksud demi menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Daniel mengirim para anak buah untuk menghabisi Maran di rumahnya sendiri, dan tepat saat Maran akan dihabisi, tiba-tiba ya, muncullah orang yang sangat mirip dengan Maran, lekas menghabisi anak buah Daniel sendirian. Tak sampai di situ, ia juga menculik Maran yang asli dan dibawa oleh si paman menuju ke suatu tempat, kemudian menghubungi polisi dan memberikan lokasi keberadaannya. Lantas, siapakah orang ini? Disinilah mulai terungkap bahwa sosok yang ada di hadapan Ratnapel bukanlah Maran, melainkan Vetri, sosok pesulap yang telah menghabisi Arjun. Singkat cerita, esok hari pun Caang, Maran dihampiri oleh Daniel yang mengancam akan menghabisi Tara serta sang ibu jika saja ia tak memberitahu keberadaan Vetri, yang karena Maran tidak mengetahui siapa Vetri sebenarnya, dia pun tidak mampu memberikan informasi meski nyawa sang ibu serta kekasihnya sedang dalam ancaman. Malamnya, setelah sang ibu dan Tara selamat, Maran sempat merasa curiga dengan sang ibu karena tak memberitahukan kebenaran tentang Vetri. Yang pertama, si paman datang ke rumahnya untuk memberikan kunci klinik. Curiga dengan si paman yang masih berkaitan dengan Vetri, ia lantas mengikuti kemana arahnya pergi. Baru saja si paman tiba di markas, ia dikejutkan dengan kehadiran Maran yang ujug-ujug berada di sana dan langsung memukul Vetri tanpa menanyakan terlebih dahulu apa alasan Vetri melakukan ini semua, sehingga si paman yang melihat hal itu pun langsung menjelaskan siapa Vetri yang sebenarnya. Sejenak kita akan dibawa mundur ke tahun 1979, lebih tepatnya di wilayah Punjab. Seorang wanita bernama Puja bertaruh atas harga diri sang suami yang sering diremehkan oleh warga sekitar, dan itu dibuktikan saat sang suami yang bernama Talapati mengikuti sebuah pertarungan gulat demi menunjukkan siapa dia sebenarnya. Di tengah pertarungan yang masih berlangsung, kandungan Puja yang sudah besar pun mulai terjadi kontraksi, dan setelah sang anak lahir, Talapati mengajak sang istri pergi ke Tamil Nadu dan tinggal di sana sampai si anak tumbuh dewasa, di mana kedatangannya disambut hangat oleh warga sekitar karena Talapati dianggap sebagai orang paling berpengaruh di wilayah sana. Pada suatu hari, ada sekelompok orang yang berniat menggusur kuil dan akan dibangun sebuah pabrik tepat di lokasi kuil. Talapati yang tak ingin tempat peribadatannya digusur, langsung bergegas menuju ke lokasi demi menghajar mereka semua. Setelah berhasil menghajar orang-orang itu, Talapati kembali ke kuil untuk merundingkan kelanjutan nasib kuil ini yang akan dijadikan sebagai pabrik. Di sana, Talapati mengusulkan untuk membangun kuil menjadi lebih megah, dan bisa dilihat jiwa kepemimpinannya membuat seluruh warga setuju atas apa yang diusulkannya barusan. Tepat saat kuil akan segera dibangun, para warga mengadakan festival sebelum acara peletakan batu pertama dimulai. Awalnya festival itu berjalan lancar dan baik-baik saja, hingga terjadi kekacauan ketika kobaran api tiba-tiba muncul di area prasmanan para warga sehingga
Meski Talapati berhasil menyelamatkan 3 anak yang terjebak di tengah kobaran api, usahanya sia-sia tatkala ketiga anak tersebut terlambat mendapatkan perawatan dan dinyatakan telah meninggal karena jarak tempuh dari desa ke rumah sakit sangatlah jauh. Dari insiden itu, Talapati memutuskan untuk membangun rumah sakit tepat di tempat kuil ini berdiri, sempat mendapat kecaman dan penolakan dari warga. Puja dengan lantangnya rela mengorbankan seluruh hartanya demi membangun rumah sakit di desa ini. Melihat hal itu, para warga sontak terketuk hatinya dan secara serentak memberikan semua perhiasan yang mereka miliki. Beberapa bulan berlalu, akhirnya rumah sakit pun telah berdiri kokoh di desa ini berkat kerja keras dari Talapati serta sokongan dari 2 investor yaitu Daniel dan Arjun. Namun terlihat sejak awal kedatangannya, Daniel sudah memiliki niat jahat dalam menjalankan rumah sakit ini meski ia seolah bersikap baik terhadap seluruh warga apalagi terhadap Talapati. Entah apa yang Daniel dan Arjun rencanakan, mereka meminta Talapati agar menandatangani sebuah berkas dengan alasan ingin menambahkan beberapa peralatan agar rumah sakit ini semakin berkembang pesat dan harus membuat kepemilikan rumah sakit ini atas nama Daniel demi mendapat harga obat dan alkes yang jauh lebih murah. Karena Talapati hanya memikirkan kesejahteraan warga, ia pun menandatangani berkas tersebut tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkan. Singkat cerita, malam pun poek, Talapati melihat sang istri sudah mengalami kontraksi dan langsung mengantarkannya ke rumah sakit ditemani Maran kecil tanpa tersirat sedikit pun firasat buruk yang akan menimpa keluarganya. Di sisi lain, Daniel meminta kepada Arjun agar melakukan operasi sesar terhadap Puja sekaligus menjadikannya sebagai bahan percobaan dalam operasi ini, meski Puja bisa saja melakukan persalinan norma dengan tujuan agar para warga mengikuti jejak Puja dengan melahirkan secara sesar. Awalnya Arjun menolak rencana tersebut karena tak ingin membuat reputasi rumah sakit ini hancur. Namun setelah mendengar iming-iming yang akan diberikan bonus besar, ia memutuskan untuk menyetujui rencana gila tersebut sampai akhirnya sedangkan untuk Talapati sendiri belum menyadari jika bayi dan sang istri sedang dalam kondisi kritis hingga akhirnya Maran kecil memaksa masuk ke ruang operasi karena sang ibu dan adiknya tak kunjung keluar dan betapa dibuat terkejutnya Maran kecil saat mengetahui jika keduanya sudah meninggal sehingga Talapati memutuskan untuk menghabisi Daniel. Melihat Maran kecil terluka, Talapati lebih dulu melindungi dan menyimpannya di tempat yang aman, sementara untuk anak bungsunya yang diduga telah meninggal pun dibuang oleh petugas rumah sakit ke salah satu tempat. Sedangkan untuk Talapati sendiri, setelah berhasil menyelamatkan anak sulungnya, ia kembali ke rumah sakit untuk menghabisi Daniel dan anak buahnya. Meski sudah berusaha semaksimal mungkin, Talapati tak mampu menghabisi Daniel yang dibantu anak buahnya. Bahkan ia harus rela menghembuskan napas terakhir di depan rumah sakit yang telah ia bangun sendiri. Tapi beruntung, Maran dan si bungsu yang ternyata masih hidup pun bisa selamat sampai hari ini. Kembali ke masa sekarang, si paman merasa sedih ketika menceritakan ini semua dan alasan mengapa beliau mengurus keduanya. Ia teringat dengan sosok Talapati yang semasa hidupnya selalu berbuat baik kepada semua orang, termasuk dirinya sendiri yang sudah dianggap sebagai adik kandung oleh Talapati. Sementara itu, Ratnapel pergi ke salah satu rumah yang diduga merupakan seorang pesulap paling handal di India. Tujuannya pergi ke sana adalah untuk menanyakan keberadaan Vetri yang di situ. Ia mendengar kisah pilu Petri dan juga Maran yang berhasil ditemukan oleh si pesulap, di mana Petri dijadikan sebagai anak angkatnya. Namun meski begitu, sesuai hukum yang berlaku, Ratnapel tetap memutuskan untuk menangkap Petri. Di
Keesokan harinya, Daniel mendapat informasi mengenai Petri yang berhasil ditangkap pihak kepolisian. Ia meminta keponakannya datang ke klinik Maran untuk menghabisinya, sementara untuk Daniel sendiri akan pergi ke penjara demi memberikan pelajaran kepada Petri tanpa sadar jika saudara kembar itu sudah bertukar posisi yang membuat Daniel ketar-ketir ketika mengetahui jika orang yang ada di klinik itu adalah Petri. Mendengar keponakannya dalam bahaya, Dani langsung bergegas menuju ke tempat persembunyian Petri demi menyelamatkannya. Setibanya di sana, ia disambut dengan serangan dari botol-botol kaca yang sudah disiapkan, serta serangan bertubi-tubi yang dilayangkan oleh Petri. Di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Petri sempat dibuat pingsan oleh salah satu anak buah Daniel. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan perjuangan saudara kembar yang ingin membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Ya, Maran dan Petri pun akhirnya bisa bernapas lega setelah berhasil menuntaskan misinya dengan menghabisi Daniel dan para keronconya, yang walaupun Petri harus dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan tindak pembunuhan, meski ia melakukan itu semua karena sudah muak dengan semua oknum tenaga medis yang hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Nothing personal. Just Tamat.